Coba deh. Main juga main. Pertama tuh bayar juga ada. Malam dah pulang dari Malang. Habis sampai bulan di sana lari kemari dari sini. Berapa? Darat. Pulang lah. Udah. Bisa jam berapa berangkat? Habis Jumat ada. Jangan gue ya. Ah, Ya, apa nih? laki-laki. Kewajiban suami lah. Kewajiban istri dah. Yang mana tu? Gambar. Apa yang itu? Atas. Gambar. Dan kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Dari kajian kita masih seputar kewajiban suami terhadap istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sugianya atas segala orang yang takut akan Allah Ta'ala, bahwasanya hendaklah ia memelihara ia akan dirinya dan menjauhkan dia daripada mengikut kesukaan hawa nafsu istrinya. Kewajiban kita tidak mengikuti sesuatu yang salah apabila yang diajak oleh istrinya. Itulah saling ingat mengingatkan dia. Kalau suaminya melampaui syariat, ingatkan dia. Kalau istri kita juga melampaui syariat Allah, ingatkan dia. Sebagai salah satu bukti sayang kita berkeluarga, begitulah. Tidak juga mutlak kalau suami itu sudah mengaji ke sana kemari, lalu perbuatannya tidak ada yang melenceng. Kadang-kadang ada juga itu. Ingatkan dia. Begitu juga bagi istri yang taat, yang juga rajin belajar dan menuntut ilmu, tidak selamanya dia lempang.
ada juga nanti dia keliru. Maka tugas kita ingatkanlah, saling mengingatkan dia. Itulah agama itu. Agama itu adalah ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang berbuat mungkar. Itulah agama itu. Kalau memang tidak ada pencegahan dari kemungkaran, maka aman-aman aja lah terus. Padahal Rasulullah SAW tidak berdiam diri dia terhadap kemungkaran. Malahan Rasulullah itu orang yang paling pertama yang tampil mencegah dalam perbuatan keji dan mungkar. Jangan kita mengikut kesukaan hawa nafsu istrinya yang menyalahi akan syariat. Karena tiada seorang yang mengikut seperti yang tersebut itu, melainkan diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala bala atasnya. Suami-suami yang mengikut ajakan istri yang salah, bala datang, musibah. Itu makanya rumah tangga itu diatur oleh suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan. Jangan terbalik, perempuan pula menjadi pemimpin. Al-mar'atu qawmuna 'ala rijal. Terbaliklah ayatnya. Istri pemimpin bagi laki-laki, salah. Laki-laki sebagai pemimpinnya, imam. Ya. Kalau sudah lagi suami tidak lagi berfungsi sebagai imam di rumah, jadi makmum berarti ya, maka Allah akan turunkan bala, musibah. Itu sebabnya tak boleh pemimpin itu perempuan. Baik kepling, lurah, camat, terus ke atas, tak boleh. Karena tidak ada nabi yang diangkat oleh Allah dari golongan perempuan. Nabi dan Rasul itu adalah golongan laki-laki. Jadi macam manalah, tentara pun perempuan. Tentara itu jihadnya haji umrah. Bukan dia pula perempuan itu jadi militer. Orang bukan kudrat dia itu jadi militer. Kudrat laki-laki itu. Orang perempuan dulu tak boleh dibunuh zaman Rasul kalau perang. Anak-anak, orang tua tak boleh dibunuh kalau perang. Perempuan. Ini jadi tentara pula dia. Itulah sifat kebapaan tu. Tak sunnah dipilih perempuan gitu. Cari sifat keibuan. Kalau sempat dia tentara istri awak, jadilah awak benai. Tak boleh tak masukkan anak tentara. Iyalah. Nanti kurang apa dia sifat walut-wadud ni, kasih sayang yang kurang. Kalau sempat dia bersuami, ditumbuknya suami, kasih sangkur itu, mati suami. Main kena sepatu PDL itu, kau bang coki, jadi meninggal suami. Termasuklah anggota DPR itu. Ya, tak boleh dia, karena kan banyak kali fitnahnya. Kalau dia kepling nanti awak perlu buat KTP. Masuklah pak, masuk awak berdua, awak cakap sama dia. Kan gak bagus. Kan kurang baik. Ya kan? Nanti di kantor lurah, dia perempuan, awak berdua di kantor, kan gak enak juga. Itu bukan laki-laki. Cuma bagi kaum ibu, janganlah dia terlalu maju kali dia. Wah, gampang tuh Ustaz. Ini emansipasi wanita. Gender, persamaan.
Kalau laki-laki bisa manjat pinang, kenapa kami pula tidak? 17 Agustus malam kan. Tarik tambang itu panitia, itu kurang ajar itu. Suruh mak tarik tambang. Tengok yang mak tarik itu. Nah, dia beracak motor 10 kilo. Tapi kalau dia di rumah, ya, dia kerja biasa bisa. Di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Iza fa'alat ummati khamsa asyara khaslatan halla bihal bala." Iza fa'alat, apabila berbuat oleh umatku akan 15 perkara. Khamsa asyara, 15 perkara. Apabila umatku berbuat akan yang 15 macam ini, kata Nabi, akan diturunkan Allah atas mereka itu, atas umatku itu bala. Kalau ada yang 15 macam ni, nanti diturunkan oleh Allah bala. Salah satu daripadanya, apabila adalah rampasan itu diambil dengan kekerasan. Merampas dengan kekerasan, dengan membunuh, begal tu ya. Masuklah dan begal ni kan baru aja musimnya, ya kan? Dulu kan nggak gitu kali, ya. Belakangan ini musim kali begal. Begal itu orang-orang yang menyetop di jalan, ya. Perampok. Kalau mencuri, bahan yang disimpan rapi diambil secara sembunyi-sembunyi, itu namanya mencuri. Kalau terang-terangan namanya merampok, menodong, qata'it thariq, orang yang suka memutus di tengah jalan, adalah perampok. Zaman dulu tuh penyamun tuh sama sih. Sama. Nyamun. Sekarang apa namanya? Bea cukai. Resmi. Ya kan? Udah resmi ini. Yang kedua, apabila adalah zakat akan jadi piutang. Apabila zakat adalah jadi piutang, tak lagi mereka berzakat, jadi utangnya lah tuh. Malas dia berzakat. Dan yang keempat, 3 mana? 4. 3 yang ada. Yang keempat adalah, yang keempat, apabila adalah
mengikut suami-suami laki-laki akan istrinya. Dia menjadi bawahan istrinya. Apa nama singkatannya? STI. SSTI. Suami-suami takut istri. Badannya besar macam tigor tuh. Pernah nengok film tigor? Badan kan tanggung macam gajah. Biasa dijewer istri. Tunduk di bawah. Tigor. Suami-suami takut istri. Ada juga suami-suami di bawah ketiak istri, ada singkatan. Tapi kalau suami-suami itu ikut nyuci baju, jemurkan kain, itu bukan termasuk di bawah ketiak istri, bukan. Itu membantu namanya, bagus, kewajiban kita. Kalau seperti itu bagus, kewajiban kita, bukan termasuk di bawah bendera. Jangan nanti dituduh ada suami belanja ke pajak, ada jemur kain dia, ada suami itu kadang menggosok pakaian. Jangan nanti kita bilang, oh, abang tuh di bawah bendera dia, di bawah bendera istrinya. Enggak, memang kewajiban kita itu. Kalau soal kewajiban banyak kita lagi. Kalau istri sikit, cuma yang sikit tuh payah juga dan menunaikannya. Kalau kita banyak kewajiban kita. Memelihara istri, jangan dia terhindar dari kejahatan binatang buas, manusia yang jahat. Menjaga dia tidak kena hujan, panas, bikin tempat tinggalnya. Jangan dia digigit nyamuk, ya kan? Jadi kalau dia tidur di muka televisi itu, bangunkan dia. Bangkitkan, woi bangkit woi, kau kena nyamuk tu. Dipukul dulu baru dibangun. Ini biarnya awak sendiri diratah nyamuk di luar. Puas nyamuk menghantamnya. Masya Allah. Pelan-pelan bangunkannya, jangan dilempar pakai guling. Setan masuk. Pelan-pelan bangunkannya. Gigit kakinya, dia masuk. Nyamuk ni enggak. Bagi kaki itu ya, kuat ya, harus pelan. Kaki sama kaki pula yang main. Pakai tangan lah pula. Walaupun kaki diguit pakai tangan yang mengguit ya. Jangan sama-sama kaki, nanti disepak-sepak nanti dia. Itu tugas juga nanti. Kalau kita biasa belanja, enak laki-laki biasa belanja. Karena jarang kita belanja, coba tes belanja. Tapi kalau kita yang belanja kan cepat Ustaz. Tapi kalau perempuan belanja lama kali. Karena dia memikirkan masaan tuh. Kalau kita tidak memikirkan beli aja dah. Entah apa dimasak tak tahu, pokoknya dibeli. Cuma kalau duit kita cepat habis kok belanja. Iya, kalau kita laki-laki belanja cepat habis. Karena nggak pernah kita beli 3.000, 4.000, seperempat sama setengah kilo.
enak. Mula-mula memang payah kan, tapi dah lama-lama bagus. Kalau ada waktu lah, kalau tak ada udahlah, minta izin lah kita sama isteri kita. Dan yang kelimanya, apabila adalah durhaka ia akan ibunya. Nauzubillah. Tanda-tanda akhir zaman juga tuh. Anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Apabila adalah durhaka ia akan ibunya. Anak yang durhaka sama mak. Kalau kami orang kampung ni, kalau tak patah jingkat ni, kalau melawan sama mak, kalau tak susah melarat. Begitulah istilah dulu. Al-jannatu taqta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki emak. Innal jannata sab'as samawat. Sesungguhnya surga itu berada di langit ketujuh. Kenapa hadis ini mengatakan al-jannatu tahta? Tahta itu artinya di bawah. Kalau bahasa sultan, tahta itu kerajaan, di atas. Kalau bahasa Arab, tahta artinya di bawah. Kalau yang lebih bawah lagi namanya asfala. Lebih bawah lagi. Asfala, cocok namanya aspal. Aspal mana tinggal? Bawah. Aspala. Bawah. Ta'atihinna sababun lidakhulil jannah. Taat kepada emak adalah sebab masuk ke surga. Itu maksudnya di situ. Taat kepada ibu adalah pintu daripada masuk ke surga. Apalagi memelihara ibu kita yang sudah tua renta itu. Harus banyak sabar kita. Pahalanya besar kali itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Apabila engkau memelihara kedua ayah dan ibumu atau salah satu dari keduanya, janganlah sekali-kali kita mengucapkan kepada mereka. Dilarang mengucapkan tak boleh. Kadang waktu kita diperintah ayah dan ibu kita, ucapan kita tak boleh itu. Aja tak boleh, apalagi menterlantarkan dia. Wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Walaupun salah jangan dibentak mereka. Wala tanharhuma. Wa kullahuma qaulan karima. Dan berkatalah kamu kepada ayah dan ibumu dengan perkataan yang mulia. Wahfid lahuma. Wahfid lahuma. Rendahkan bahumu di hadapan ayah dan ibumu. Walaupun ke PM, ayah kopral. Rendahkan wahfid lahuma. Janaha zulli minar rahmah. Dan hinakan dirimu. Muliakan ayah dan ibumu. Wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah olehmu
Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapamu. Minar rahmah. Rendahkan. Atau intonasi suara kita. Suara kita itu rendahkan kalau bicara sama ayah dan emak. Jangan suara kita tinggi, keras. Apalagi dibilangnya pula emak ayah nanti bodoh pula. Tolonglah nak, kata emaknya, masuk kalau nomor wak kau bodoh lima ni. Tak boleh gitu ya. Dijaga. Rasulullah itu lantaran dah wafat ibunya Aminah ketika umurnya 4 tahun. Kalau hidup bukan main tahannya Rasul sama ayah dan ibunya. Bahkan dalam satu riwayat Rasul itu sering mengunjungi ibu susunya Halimah Sya'diyah. Pulang Rasul tadi berjualan, dibelinya kain untuk ibu susuannya itu Halimah Sya'diyah. Itu ayat tadi itu dalam pengertian yang lain ada pula di situ. Apabila kedua orang tuamu sudah menua dan ada dalam penjarahan yang disurat. Dan apabila kita sudah dalam mereka membuang kotorannya, maka jangan lampau untuk hidungmu. Sesungguhnya mereka melakukan itu lebih dari itu. Itu pengertian yang lain itu. Jadi kalau bilang tadi kan jangan lampau dan menunjukkan suara menunjukkan mereka nanti itu. Ya. Kalau bersangatan menutup hidung boleh juga lah memang. Cuma etika yang kurang. Timbang pula nunggak pula di situ dia tak tahan. Ada asmanya kan. Cuma wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Berakhlak kita kepadanya. Tidak pun tua dia kan, kadang-kadang muda pun kalau sudah dia pikun-pikun pun gitu juga lah. Kalau dibilangnya kan diam, cuma dengan perbuatan dia itu selalu menyakiti hati orang tua. Ya itu termasuk durhaka juga lah. Kalau lagi hidup ayah dan ibu kita, cepatlah minta maaf segera. Enak. Karena dia masih ada, masih bisa lagi kita minta ampunan. Tapi kalau sudah meninggal dia, terpaksa kitalah rajin-rajin ke tanah wakaf berziarah. Kalau memang dia sudah meninggal, terpaksa rajinlah berziarah kuburnya. Tapi kalau dia masih hidup, bisa awak pegang lagi tangannya. Bisa lagi kita robah tingkah laku kita. Akhlak kita masih kita robah. Ya, selagi masih bisa dirobahnya. Sepasang hidup, berbaktilah kita kepadanya. Karena ayah dan ibu itu termasuk orang ketiga. Ini bukan orang ketiga rumah tangga ya. Kalau orang ketiga rumah tangga setan tuh. Dia termasuk orang ketiga setelah Allah dan Rasul adalah ayah dan ibu. Aniskurli wali walidaika. Bersyukurlah engkau kepadaku ya Allah, kepadaku kata Allah. Tetapi jangan lupa kau bersyukur kepada kedua ibu bapamu. Kepada kedua ibu bapa kita jangan lupa kita bersyukur. Anashkurli wa liwalidayka ilayal masir, dan kepadakulah kalian akan kembali. Kelebihan ibu ini ngandung dari ayah saja. Wa wasainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnu fisaluhu fi amain.
Aniskur li wa liwalidayka ilayal masir. Dan Allah mewasiatkan untuk manusia agar mereka taat kepada ayah dan ibu, terlebih lagi adalah ibunya yang telah mengandung dan mensapihnya hingga sampai 2 tahun lamanya. Jadi sebatas mana Ustaz? Supaya anak kita nggak menjadi durhaka itu kan? Cuma dengan perbuatan dia dikatakan bisa durhaka lagi. Kalau kita tulis kesalahan tadi. Jadi sebatas mana kita untuk supaya dia nggak berbuat begitu kan? Kalau dia masih kecil, bisa lah dijewer-jewer dia. Kalau udah besar, cakap aja lah. Kalau dengan cakap nggak mempan, dia menanggung beban sendiri. Tugas kita doakan dia, ajari dia, berikan dia peringatan. Sekalikan peringatan itu sangat bermanfaat ya, bagi kita. Itu termasuk dosa besar juga itu ya. Orang yang berdosa durhaka kepada ayah dan ibunya termasuk dosa besar juga. Bukan dosa kecil ya, termasuk dosa besar. Jadi dikatakan tadi kalau dia akan senang dari akan senang itu dipandang dari mana Ustaz? Dari hidupnya, apa kesehatannya, apa kehidupannya yang akan berjalan Ustaz? Dari semua, dari aspek kehidupan semua. Dan nanti yang bahayanya orang yang durhaka itu melahirkan anak, anaknya durhaka sama dia. Isnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya. Ada 2 dosa yang yu'ajjilu, langsung dibayar. Tak ada lagi langsung kontan. Langsung dibayar Allah di dunia ini. Siapa mereka? Pertama adalah al-baghyu, penzina. Hatinya tidak tenteram, kurang saja itu penzina. Yang kedua, wa uququl walidaini, mereka yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Itu siksaannya di dunia. Kalau al-baghyu, zina. Az-zani yurasul fuqara, zina itu mewarisi fakir. Uququl walidain, orang yang durhaka, orang yang nanti durhaka kepada ayah dan ibunya, mereka yang tidak tentram hidupnya, keluh kesah. Lahir anak durhaka. Makanya kalau kita marah anak, tengok juga kita dulu pernah durhaka enggak. Kalau enggak berarti cobaan sama kita. Tapi kalau kita pernah durhaka, itulah dia balasan Allah itu. Dah akan datang dan ke-6 akan datang ke-6. Berbuat baik dia kepada bulannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alina bisu'il khatimah. Allahumma syrah lana sudurana, yassir lana umurana, umur dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ini barang-barang baru. Sumpah. Kita rumah Pak Haji dia. Gimana? Ya. Gimana? Buka kaki yang tua deh. Sendiri, tinggal sendiri sih. Cuci mana?